Minta tolong untuk diizinkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, jelas. Oke. Jelas, siap, gerak, oke. Oke, saya minta tolong kepada Mas Martinus Dwi untuk memimpin doa pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Martinus Dwi untuk memimpin doa kita. Baik, Pak. Teman-teman silakan mengkondisikan terlebih dahulu. Mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, hamba putra putrimu SMK Paut Tidur hari ini akan melakukan Zoom kegiatan praktek pembibitan hari ini. Berkatilah kami agar dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Martinus Dwi yang telah memimpin doa. Teman-teman, Ya, sama-sama, Pak. oke, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian membuka Google Classroom Anda. Google Classroom di mesin Bubut, PPG Bubut ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di situ ada link presensi. Ya kan? Ada presensi. Ya. Nah, itu dibuka, kalian presensi terlebih dahulu. Oke, sudah presensi? Sudah. Pak. Ini ada 25 yang menyerahkan. Sudah. Aditya Budi Bakti, Agus Susanto, Amanda, Arga Valentinus, Asil, Nardus Satrio, Christoforus Allegra, Devi, Elsa, Rigo, Haikal, Januarta, Krisno, Theo Agung, Martinus Rizky, Muhammad Irfan, Muhammad Sigit, Natania,
Rifki, Rios, Romi, Sebastian Wida, Teddy, itu yang baru masuk. Baru 25 orang. Oke ya, kita lanjutkan setelah presensi. Kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita. Anda bisa mengakses di dalam sini. Di dalam materi, Anda bisa melihat materi-materi yang akan dipelajari di dalam pertemuan kita. Nah, saya akan juga membagikan layar terlebih dahulu. Di dalam materi isinya ini ya. Halo. Kenapa Agus Susanto kok mengacungkan jari? Ada yang bisa dibantu? Atau Bobby? Halo? Agus Susanto? Ada yang bisa dibantu atau Bobby? Enggak tahu Pak, tiba-tiba kayak gitu. Oh ya sudah. Materi kita buka itu dari pembelajaran kita akan di dalam persiapan UKK. Saya akan langsung kepada materinya saja. Di sini, di PowerPoint-nya, saya akan membagi share di dalam materi ini. Sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, kita akan belajar ini, Mas. Sudah, Pak. Mbak, kita akan mempersiapkan materi persiapan UKK. Nah, di dalam persiapan itu apa saja yang akan kita siapkan, yaitu kita akan belajar dari kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kita akan menerapkan pengoperasian mesin bubut. Nah, di dalam penerapan pengoperasian mesin bubut ini kita akan melihat dan juga melaksanakan, dulu kita juga sudah belajar tentang SOP pengoperasian mesin bubut yang aman sesuai SOP, sehingga ini menjadi kesempatan kita untuk mengaplikasikan. Nah, selanjutnya setelah itu kita di dalam menerapkan pengoperasian mesin bubut, kita juga menggunakan teknik pemesinan mesin bubut untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang kompleks. Artinya ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan di dalam pengoperasian mesin bubut, khususnya di dalam bidang UKK ini. Yaitu nanti kita akan belajar bagaimana mengoperasikan mesin bubut yang aman seperti yang kemarin kita pelajari. Mengoperasikan, kita sudah tahu SOP, alat-alat yang akan kita gunakan, dan kita ditambah menggunakan teknik-teknik yang akan kita lakukan supaya kita bisa melaksanakan UKK dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran
Mas, mic-nya tolong dimatiin, Mas. Nah, minta tolong untuk Bobi Rian untuk membacakan ini tujuan pembelajarannya apa saja. Bobi Rian Asmara, silakan Mas. Ya, Pak. Tujuan pembelajaran setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik dapat 1. Menerapkan pemilihan dan penetapan peralatan, pemasangan alat program potong atau pisau, pemasangan benda kerja, pengaturan parameter pemotongan, proses pembubutan atau pemotongan pada pengoperasian mesin bubut dengan benar. Nomor 2, menggunakan teknik pemesinan bubut, melakukan pembubutan muka, rata, bertingkat, alur luar, lubang, primer, dan ulir pada pengoperasian mesin bubut dengan benar. Oke, terima kasih Mas Bobi. Nah, Ya, Pak. teman-teman, kita akan mempelajari ini dalam proses persiapan UKK. Kita akan mengerjakan pekerjaan yang kompleks. Kalau dalam di sini kita bisa melihat pekerjaannya, yaitu pekerjaan bubut muka, bubut rata, bubut bertingkat, alur luar, lubang, rimer, dan ulir pada pengoperasian tersebut ini dengan benar. Nanti supaya nanti kita bisa melaksanakan prosedur itu dengan baik juga, sehingga Anda nanti hasilnya dapat memperoleh hasil yang maksimal dan Anda dapat lulus UKK. Itu ya. Terus selanjutnya, minta tolong kepada Frigo untuk membacakan garis pembelajaran kita. Minta tolong Mas Frigo, silakan. Ayo Mas Frigo, mana suaranya ini Mas Frigo? Kok malah dimatikan suara? Nah, dibaca, ayo. Garis pembelajaran kita, garis besar pembelajaran kita. Garis besar pembelajaran. Pembelajaran problem based learning. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasi peserta didik untuk meneliti. 3. Membimbing hasil yang menganalisis proses pencegahan masalah. Oke, terima kasih Mas Frigo. Mic-nya bisa dimatikan. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran kita akan menggunakan sistem hybrid. Untuk kali ini kita menggunakan sistem daring untuk proses 1, 2, dan 3. Sedangkan proses 4 dan 5 itu akan kita lakukan dengan luring. Nanti kita akan praktek di bengkel. Nah, dalam proses 1, 2, dan 3 lebih seperti pengetahuan dan teoritis dan juga pemecahan masalah, nanti kan kita menggunakan skema-skema yang akan kita buat sehingga proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk yang pertama, orientasi pada peserta didik, nanti saya akan mengajukan menampilkan video pembelajaran terkait dengan permasalahan yang ada di UKK. Nah, nanti kalian akan menganalisa masalah-masalah yang ada, kita belajar dari masalah itu supaya kita sendiri tidak jatuh dalam masalah yang sama. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk meneliti. Artinya itu tadi kalian menganalisa, melihat masalah-masalah itu sehingga kalian juga bisa mencegah
masalah itu supaya tidak terjadi pada diri Anda. Sehingga proses waktu Anda mengerjakan UKK, Anda akan dapat lulus. Dan juga membimbing penyelidikan, itu artinya saya akan mendampingi Anda di dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada, sehingga nanti dapat diaplikasikan di dalam pembelajaran luring. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti kita akan melakukan simulasi pekerjaan UKK, supaya nanti dalam kita praktek UKK yang sesungguhnya kita sudah benar-benar siap dan mengetahui masalah-masalah yang akan kita hadapi, sehingga pun kita juga mengetahui hal-hal yang bisa kita hindari atau kita atasi, sehingga masalah itu tidak menjadi problem bagi kita. Dan selanjutnya akan menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, setelah kita melakukan praktek, nanti kita akan masuk dalam kelas untuk melihat, menganalisis hasil pembelajaran kita. Begitu ya prosesnya? Ya. Oke. Oke, Pak. Saya akan menyajikan 2 video. Minta tolong nanti bisa diperhatikan dengan baik, atau nanti kalau misalkan Anda bisa atau kesulitan, nanti bisa melihat lagi hal-hal yang dalam video di dalam Google Classroom itu. Jelas ya? Ya, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video ini, saya akan menunjukkan kriteria-kriteria apa yang kita lihat atau yang kita nilai, supaya nanti Anda juga memahami hal itu. Nah, Anda bisa melihatnya di dalam Google Classroom itu juga. Ini saya stop dulu. Kita masuk di Google Classroom-nya. Saya bagikan Google Classroom. Bentar. Info ngantem iki. Ini ya, ini kisi-kisinya, terus juga kriteria penilaiannya. Nah, kriteria penilaiannya ini. Jika Anda dalam penilaian pengetahuan, jika saat nanti ada 5 soal, jika Anda menjawab semuanya benar, nilai 100, masing-masing soal ada 20 skor, skornya 20 masing soal, sehingga skor maksimal 100. Ini penilaian sikap, nanti dilihat dari aspek disiplin, jujur, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama. Ini rubriknya bisa dilihat di dalam Google Classroom kalian. Ini aspek indikator penilaian sikap. Dan instrumen keterampilan ini. Nah, nanti di dalam Anda praktek atau mengerjakan yang bidang nomor 4 tadi, garis pembelajaran nomor 4, nah ini ada penilaiannya, ada penilaian objektif, ini yang nilainya cukup tinggi. Yang kedua, objektif measurement. Ini tadi objektif measurement untuk fungsi. Yang kedua, objektif measurement biasa B, dan
Executive point C. Ini subjektif, nilai akhir ini. Nah, ini misalkan Reimer, nilainya kalau go dan not go. Go itu 10, not go ya 0. Paralelitas ini. Begitu juga di penilaian pengukuran ada panjang TOT dan ulir, panjang luar. Ini Agus Susanto kok enak ini, kok ketiduran ini. Ayo, berdiri Mas. Walaupun ini Zoom, saya minta Anda untuk serius mengikuti pembelajaran. Saya akan memantau Anda. Begitu. Dan saya tetap minta Anda untuk on cam. Saya lanjutkan untuk panjang luar ini juga yang lain. Itu. Dari penilaian yang telah saya ajukan tadi, apakah ada pertanyaan? Belum. Jelas ya? Oke. Nah, harapannya kalian di dalam pembelajaran ini Anda dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan lebih fokus walaupun di dalam Zoom. Saya tetap akan memperhatikan Anda dalam proses ini supaya nanti kita juga dalam persiapan menuju UKK yang sebenarnya, kita kan dalam proses ini adalah simulasi. Sehingga simulasi kita pun dapat kita lakukan dengan baik sehingga proses juga dapat berjalan dengan baik. Ini kalian sudah banyak mengangkat kopi, minta kopi atau nggak tahu ini dari kalian ini. Nggak apa-apa. Nah, yang jelas ini adalah nanti Anda supaya sungguh-sungguh belajar dengan baik dan fokus. Karena dalam proses persiapan ini, kalau Anda tidak sungguh-sungguh, nanti Anda dalam proses UKK juga tidak dapat berjalan dengan baik. Dan nanti Anda akan mengalami kegagalan. Saya lanjutkan, saya akan menayangkan tadi video pembelajaran atau video yang memuat masalah-masalah yang ada, sehingga nanti Anda bisa menganalisa, menuliskan di dalam LKPD yang juga bisa Anda download di dalam Anda. Ini ya, sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah, ini ada LKPD 1, Lembaga Kerja Peserta Didik 1, ada beberapa kolom yang bisa Anda lihat. Itu ada yang pertama identifikasi kesalahan, kedua penyebab kesalahan, yang ketiga dampak kesalahan, yang keempat upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan. Nah, silakan Anda nanti melihat dengan sungguh-sungguh dan supaya Anda bisa mengerjakan, bisa mencari dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam mesin bubut atau dalam proses pengerjaan UKK. Oke ya, saya akan memutar video tersebut.
Nah, silakan diperhatikan. Baik, Pak. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi di dalam proses pengerjaan UKK. Ada beberapa, silakan diperhatikan. Dan juga kerusakan pada alat kerja. Ini pada center drill, pada pahat ulir, pada pahat ISO, rata, pahat ISO juga untuk muka facing. Begitu juga ini kerusakan-kerusakan yang sering muncul. Ini juga pahat alur. Ini juga pahat ulir. Untuk video pertama sudah, saya akan melanjutkan video yang kedua. Gitu. Kilo garek ngulirin lah. Wah. Enzo lagi. Gonin apa ya? Pandi. Taruh apa? Ya wis lawan. Anjani. Bemo dia? Ora sih tegaran kali. Jalan ganti ada. Man beliau kau ini ki mau Gitu. Kilo garek ngulirin lah. Wah. Enzo lagi. Gonin apa ya? Taruh. Ini yang sering terjadi ya dalam proses pengerjaan UKK seperti ini. Ora sih tegaran kali. Jalan ganti ada. Man beliau kau ini ki mau Gitu. Kilo garek ngulirin lah. Wah. Enzo lagi. Gonin apa ya? Taruh. Pandi. Taruh apa? Ya wis lawan. Anjani. Bemo dia? Ora sih tegaran kali. Jalan ganti ada. Man beliau kau ini ki mau Oke, sudah selesai. Dari video yang Anda lihat tadi, sekarang silakan Anda nah, silakan Anda mengerjakan ini, lembar kerja peserta didik. Isilah identifikasi masalah-masalah atau kesalahan yang ada tadi. Nah, tadi ya, misalkan pada benda kerjanya terjadi apa saja. Terus penyebabnya apa? Misalkan tadi yang terlibat sebagai contoh saja. Benda kerja bengkok atau ulir bengkok. Nah, penyebab kesalahannya apa? Misalkan penyayatan terlalu banyak. Dampak kesalahan, benda kerja rusak atau benda kerja menjadi bengkok. Nah, upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan yang menyayat tidak terlalu banyak atau secukupnya, begitu. Baik, Pak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak, belum. Nah, kalau belum, silakan Anda mengerjakan lembar kerja peserta didik itu. Silakan dikerjakan. Masih, Pak. Menit kira-kira kurang enggak? Atau 15 menit? Ya, Pak. 15, Pak. 15 ya, oke, saya tunggu sambil Anda melakukan pengerjaan itu. Kalau misalkan nanti Anda ingin
bertanya, silahkan bertanya. Oke ya. Ini kalau di jam saya itu 8.45, berarti nanti jam 9 akan kita lanjutkan. Nah, sekarang Anda mengerjakan peserta didik. Nah, seandainya kata Anda berdekatan dengan teman Anda, silahkan berdiskusi, tidak apa-apa. Boleh. Hei, Oke. Sambil kalau nanti ada yang ditanyakan, minta tolong Mas Kristoporus Aligra dinyalakan kameranya. Ini Mas Muhammad Irfan, ya silahkan dinyalakan. Ini ada Natania juga silahkan dinyalakan. Nah, kalau nanti Anda kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada saya. Silahkan dikerjakan. Sudah, Pak. Ya. Pengendara. Ini Muhammad Sigit, minta tolong kameranya diaktifkan. Agus Susanto, banyak yang dimatikan, bagaimana ini? Dinyalakan.
supaya saya bisa melihat Anda. Asril, Aditya Budi, Martinus Dwi, Mohon maaf Pak, ya, gimana? punyanya Ariel baterainya habis ini. Oh, Ternyata. Dan sama Satrio, HP-nya udah mati Pak. oh ya. Terima kasih Pak. Minta tolong disampaikan ke temannya untuk dites. Nanti kita ada evaluasi pembelajaran sehingga tetap bisa aktif begitu. Aditya Budi menghubungkan ulang, Pak. Oke. Yang tadi ya, yang HP-nya sudah mati, silakan dites nanti supaya dalam proses nanti dalam evaluasi kita bisa mengerjakan juga. Delapan menit lagi. Apakah ada kesulitan? Tidak, Pak. Oke. Ini Martinus Rizky Ardiansah dengan siapa ya itu ya? Martinus Rizky Ardiansah itu dengan siapa ini? Ada 2 orang. Dengan siapa, Mas? Christophorus Allegra. Oke, nggak apa-apa karena tadi yang beberapa HP-nya mati ya. Ya. Oke ya. Muhammad Sigit sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Untuk Tio sudah selesai belum? Udah, Pak, udah. Oke. Ini dari kelompok ini yang ada di sini, apakah semua sudah selesai? Sudah. Oke, berarti kalau sudah selesai, berarti kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah kita tadi menganalisa permasalahan yang sudah ada, nanti
kita akan membuat progres atau rencana yang selanjutnya dalam garis besar, yaitu kita akan mengorganisasi peserta didik untuk meneliti dan membimbing penyelidikan. Oke, saya lanjutkan. Saya akan meneruskan PowerPoint yang ada. Nah, minta tolong diperhatikan. Nah, ini job UKK. Sudah terlihat di tempat Anda? Ya. Oke. Nah, ini gambar kerja yang akan kita kerjakan. Waktunya kita akan menggunakan 70 menit dan ada tambahan sampai maksimal 90 menit. Artinya lebih dari itu akan dihentikan untuk bergantian dengan peserta yang lain. Jadi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan di dalam gambar kerja ini, yaitu ada beberapa ukuran ya, toleransi khusus. Yang pertama yang nilainya akan besar adalah nilai ini N6 atau kehalusan atau rimmer. Ini akan diukur dengan plug gauge. Ukurannya adalah go dan not go. Kalau go nilainya 100 atau not go itu 0. Mohon maaf, nilainya 10 dan 0. Ini dalam konsentrasi 1 sampai 10. Yang kedua, paralelitas, ini kesejajaran antara bidang sini dan bidang di bawahnya ini. Nah, ini adalah 0,02 mili. Atau kalau nanti Anda menggunakan mikrometer, Anda diberi toleransi 2 strip penyimpangannya. Syukur-syukur kalau lurus dari ujung sini sampai ujung sini lurus, ukur. Itu. Yang ketiga adalah ulir. Ulir ini M12 kali 1,75. Nah, prosesnya ini yang akan kita lakukan supaya Anda sungguh-sungguh memahami apa yang akan Anda kerjakan ini, supaya Anda bisa mengatur strategi atau langkah-langkah yang akan Anda kerjakan ini. Terus juga ada toleransi khusus 0 sampai minus 0,05 di bagian 18 ini. Ini juga nilainya tinggi. Ini penyimpangan pada mikrometer 5 strip. Maksimal 18, ukuran paling kecil 17,95. Penyimpangan 0,05. Ini tadi ya, ini N6 1217, ini diameter 18, diameter 24. Nah, kalau ukuran-ukuran umum ini menggunakan objective measurement. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Sudah jelas ya? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan langkah kedua, yaitu Anda mengerjakan LKPD 2, lembaga kerja peserta didik 2, di mana Anda akan mengerjakan
urutan langkah pengerjaan yang akan Anda buat ini dalam benda kerja ini, bagaimana Anda akan membuatnya. Sehingga Anda tuangkan di dalam tulisan. Tabelnya kelihatan? Apakah tabelnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, nah ini silakan Anda isi. Mulai dari yang pertama itu yaitu pengerjaan dengan apa namanya persiapan sampai akhirnya nanti pada proses pembersihan. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya mungkin contohnya semacam ini. Nah, sketsa ini Anda gambar, ini proses pencekaman Anda dan menggunakan pahat apa. Nah, tadi kan ini hanya bedanya, ini sketsa dulu baru nomor. Kalau yang saya tadi kan nomor dulu baru sketsa. Nah, langkah pertama apa? Nah, misalkan persiapan. Nah, persiapan berarti kan Anda tidak memerlukan alat potong, tidak memerlukan CS, tidak memerlukan N, tidak memerlukan alat ukur. Hanya persiapan. Yang kedua misalkan sudah sampai kepada Anda melakukan bubut permukaan atau bubut rata. Nah, Anda alat potong yang digunakan misalkan pahat ISO 2. Nah, kecepatannya berapa CS-nya? N-nya berapa? Nah, alat ukur yang digunakan vernier kaliper. Begitu. Untuk proses ini apakah sudah agak paham atau belum? Paham. Nah, nanti saya akan membimbing Anda atau melihat Anda bisa melihat juga pada Google Classroom tabel-tabel yang ada. Yang pertama, materi pembelajarannya macam-macam pahat bubut yang akan digunakan pada mesin bubut, yang khususnya pada job UKK ini. Yang kedua, teknik pemilihan, penetapan, pemasangan, supaya Anda bisa memilih pahat-pahat ini, pahat ISO ini digunakan di mana saja. Dan bagaimana prosedur melakukan pembubutan muka, rata, bertingkat, alur luar, lubang, rimmer, dan ulir. Nah, selanjutnya, sepertinya apakah Anda masih ingat ini di bagian pembelajaran awal? Ya mungkin kalau yang sudah lupa, ya saya mengingatkan kembali. Ini ya. Yang pertama ini bisa Anda lihat pada pahat ISO 1. Nah, ini ada sudut sisa yang juga untuk menggunakan pahat bubut rata, tetapi dia digunakan untuk roughing atau pekerjaan kasar, sehingga ada sudut buang yang terdapat di sini. Itu. Yang pahat ISO 2 ini biasa digunakan untuk pembubutan chamfer atau sudut 45 derajat. Digunakan pula pada pembubutan bidang rata atau facing menggunakan ujung ini. Ini gerakannya bisa ke kiri dan maju. Selanjutnya, pahat ISO 3. Nah, ini yang familiar kita gunakan. Ini untuk menggunakan pahat bubut rata, untuk pekerjaan bubut rata, tetapi dengan sudut penghasilan adalah 90 derajat atau tegak lurus dengan sumbu. Nah, gerakannya bisa dua macam, yaitu ke kiri
dan mundur ke belakang. Ini selanjutnya juga pahat alur besar. Ini juga proses perataan. Ini biasanya juga untuk finishing supaya hasilnya lebih halus. Pahat ISO 5, nih. Ini juga digunakan untuk pembubutan rata, supaya juga untuk proses meratakan. Ini pahat ISO 6, ini juga sama dengan ISO 3. Tapi lebih kepada untuk pembubutan rata, khusus rata. Nah, yang selanjutnya ini adalah ISO 7 untuk membubut alur. Pahat ISO 8 untuk membubut lubang dalam atau memperbesar lubang. Kalau sedangkan untuk ISO 9 untuk membuat alur dalam. Ini gerakannya bisa maju dan keluar. Begitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan supaya kalian nanti bisa mengerjakan LKPD-nya. Muhammad Rizky Ardiansyah. Muhammad Rizky, halo. Kemana nih orangnya ini, Muhammad Rizky? Nah, coba saya cek. Muhammad Rizky, paham nggak tadi yang saya jelaskan? Mana tadi? Paham, Pak. Nah, coba saya minta diulangi kalau Anda paham apa fungsi dari tadi ini pahat yang pahat ISO 1, Mas. Nah, pahat ISO 1 supaya apa yang saya omongkan kamu tidak hanya mengatakan paham-paham tapi memang paham beneran. Sebentar, Pak. ISO 1 berfungsi untuk mengurangi diameter pada benda kerja. Nah, kalau mengurangi diameter benda kerja, apa bedanya dengan ISO 3, Mas? ISO 3 digunakan untuk memakan permukaan. Permukaan yang mana? Ya, yang 90 derajat. Sedangkan untuk ISO 1 sebenarnya untuk pekerjaan apa tadi? ISO 1. Ya, ISO 1. Pembubutan memanjang. Iya, pembubutan memanjang sama dengan ISO 3 tadi sama. Tetapi apa yang membedakan? Nah, supaya kalau saya tidak menanyakan ulang gini, nanti kalian nggak paham. Ayo, bedanya dengan ISO 1 tadi untuk melakukan pekerjaan apa ISO 1? Panjang. Ada yang bisa membantu? ISO 1 untuk pekerjaan apa tadi?
Pembubutan memanjang atau mengurangi diameter. Betul, iya. Tetapi kan itu nanti sama dengan pahat ISO 3 yang membedakan apa? Tadi sudah bisa menjelaskan loh. Untuk ISO 1 mempunyai sudut 75. Untuk Nah, itu ISO artinya 3 untuk sudut pekerjaan 90 crafting atau pekerjaan kasar yang derajat. Nah, minta tolong diingat-ingat ini. Oke. Selanjutnya. Nah, teknik pemilihan dan penetapan pahat bubut. Nah, di dalam teknik pemilihan dan penetapan pahat bubut tidak hanya berdasarkan itu tadi jenis-jenisnya, tetapi juga melihat bahan dan material atau material benda kerja. Nah, benda kerja yang memiliki kekasaran tertentu juga akan cocok untuk dikerjakan menggunakan pahat bubut tertentu. Karena masing-masing bahan mempunyai kekerasan yang berbeda. Misalkan aluminium, tembaga, kuningan akan berbeda menggunakan pahat bubut ketika memubut baja atau besi mild steel atau MS yang biasa Anda gunakan pada saat praktek. Nah, kalau kita biasanya menggunakan mengerjakan aluminium pada mesin CNC yang training unit itu ya. Nah, kita membubut misalnya menggunakan aluminium atau pada saat training dengan hal-hal yang tidak membutuhkan kekerasan atau pada saat Anda praktek mengerjakan membuat roda gigi. Sudah toh membuat roda gigi? Sudah belum membuat roda gigi? Belum, Pak. Belum. Oh, berarti di semester 2 ini. Nanti kalian akan diajarkan membuat roda gigi. Nah, biasanya menggunakan bahan aluminium. Yang kedua, ini kecepatan potong atau cutting speed. Nah, masing-masing nanti bisa dilihat cutting speed-nya juga berbeda. Yang selanjutnya kualitas permukaan. Di dalam job UKK tadi, apakah ada kualitas permukaan yang diminta? Saya minta tolong siapa ya yang ada di sini yang bisa membantu saya. Martinus Dwi. Halo Martinus Dwi. Ayo silahkan dibuka. Nah, Martinus Dwi. Di dalam job UKK tadi, apakah ada kualitas permukaan yang diminta? Ada enggak? Martinus Dwi. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada enggak? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lihat dulu. Nah, ini coba dilihat. Oh. Ada enggak? Martinus Dwi tadi mana? Sini, Pak. Nah, itu ada enggak itu di situ? Kelihatan enggak jobnya, gambarnya? Kelihatan, Pak. Nah, ada enggak kualitas permukaan yang diminta? Nah, supaya kalian juga memahami gambar atau job sheet ini berbicara apa? Karena gambar kerja ini adalah
bahasanya orang teknik. Ini loh, ada operation N8 dalam kurung N6. Kelihatan enggak? Berarti secara keseluruhan permintaannya adalah N8 kecuali di titik tertentu ada N6. N6 yaitu di bagian ini, bagian reamer. Ada lubang 12H7. Itu. Jelas ya? Nah, berarti jawabannya ada ini kualitas mana tadi? Kualitas permukaan yang diinginkan. Selanjutnya, frekuensi penggunaan. Nah, frekuensi penggunaan ini juga berkaitan dengan kalau misalkan kita masuk kepada mesin produksi. Kalau sering digunakan, nah ini juga penetapan pahat bobotnya tertentu juga akan digunakan. Dan juga faktor ekonomis. Oke, lanjut. Nah, teknik pemasangan benda kerja pada pahat bobot ini tinggi pahat sejajar, peningkatan harus kuat, pemasangan tidak boleh terlalu menonjol keluar. Ini keluarnya 2 kali tebal pahat bobot. Itu ya, itu yang biasa kalian lakukan. Ini saya mengingatkan kembali. Nah, ini pengaturan parameter pemotongan. Ini juga rumus sakti dalam orang teknik itu harus menguasai ini. CS sama dengan PdN kali 1000. Nah, nilai konstantanya seperti apa? Itu adalah Pi. N-nya seperti apa? Nah, itu. Nah, untuk CS-nya ini untuk baja lunak atau yang biasa kita gunakan, kalau kita menggunakan pahat karbida yang akan kita gunakan, ya ini kecepatannya adalah 300 sampai 325 meter per menit kecepatannya. Ini kalau yang aluminium 90 sampai 180. Tuh. Oke, nah untuk simulasinya saya akan memutarkan video yang bisa Anda lihat. Nah, di dalam Anda melihat video ini, Anda bisa langsung mengerjakan LKPD 2 tadi. Karena akan membantu Anda di dalam proses pengerjaan. Karena saya sudah membuat simulasi dari proses yang ada. Nah, sembari Anda melakukan itu, silakan Anda mengerjakan LKP 2 sambil menonton video simulasi pengerjaan job UKK. Oke, saya akan memutarkan. Kita akan memulai proses pembubutan. Nah, silakan Anda sambil menuliskan pengerjaannya. Cek satu persatu. Kita gunakan ini bor untuk membuat lubang bertingkat. Ini juga reamer untuk menggunakan center point, center drill. Ini benda kerja yang akan kita buat seperti itu. Di bubut dalam. Ini juga gunakan untuk membuat ulir, ini dan membuat alur. Juga pahat rata, pahat iso yang akan kita gunakan.
Selanjutnya alat ukur dengan vernier caliper, dengan mikrometer. Ini plug gauge untuk mengukur lubang nanti yang sesuai standar ISO khusus. Ini untuk mengukur ulir. Ini Robotes untuk mengukur kehalusan. Dan ini juga thread gauge untuk mengukur ulir. Ini untuk memasang bur nanti yang akan kita proses pembubutan kuas. Dan ini cairan untuk membantu proses pembubutan. Kita juga menggunakan kacamata keselamatan kerja kita. Nah, ini job yang akan kita kerjakan. Kita lihat juga di sini bahwa ada proses ukuran yang tertera di situ, juga ada toleransi khusus, juga toleransi khusus. Nah, ini hasil jadinya yang akan kita buat. Langkah selanjutnya kita menyeting alat potong, kita mengatur ketinggian alat potong atau mat pahat setinggi center supaya memiliki kualitas pembubutan yang rata dan halus. Bubut dan center sama. Setelah sama, kita kencangkan pengikat pahat, kita pasang benda kerja, kita pastikan supaya kita juga mengatur putaran yang sudah kita hitung berdasarkan kecepatan potong. Selanjutnya kita pastikan putaran dapat berputar dengan baik. Nah, kita lakukan pembubutan terbuka untuk mendapatkan permukaan yang rata. Kita sekaligus juga melihat ketinggian. Nah, kita lanjutkan balik. Kita lakukan proses untuk pembuatan memanjang. Kita pastikan juga menggunakan kacamata untuk menjamin keselamatan kita, dan kita juga proses untuk pastikan kerja tidak mulai. Nah, kita dilanjutkan juga dengan ukuran yang akan kita buat. Kita lihat supaya itu bisa ukuran tepat. Kita ukur diameter awal untuk mengetahui proses penyayatan yang akan kita lakukan. Kita setting 0, kita ini pastikan ukuran 0 untuk mempermudah kita melakukan proses penyayatan. Lakukan proses penyayatan memanjang untuk mendapatkan diameter yang kita inginkan sesuai dengan job. Selanjutnya kita balik untuk mendapatkan kerataan semuanya, artinya untuk ukuran yang standar yang akan kita buat. Selanjutnya kita melakukan proses pengeboran, kita memasang alat foto, kita menggunakan cekam bor. Kita pastikan pemasangan supaya center. Ini kita menggunakan center drill untuk membuat lubang awal. Selanjutnya dengan diameter bor yang lebih kecil, dilanjutkan naik lebih besar dan juga diameter akhir. Dan selanjutnya di akhir adalah dengan reamer untuk plug gauge supaya bisa masuk dengan baik. Kita atur kecepatannya rendah 40 rpm supaya hasilnya baik, dan juga kecepatan putar bornya disesuaikan dengan diameter. Dari yang kecil menggunakan diameter ukuran kecepatan potong yang lebih besar. Kita awali dengan pengeboran dengan center drill. Kita pastikan juga untuk setting 0 pada non-use supaya nanti kita juga ukurannya masuk. Pastikan 0.
Kita lanjutkan proses selanjutnya untuk pembuat center. Kita ganti ke bur yang lebih besar, paling kecil ini untuk melanjutkan. Kita juga tadi setting 0 juga untuk memastikan kedalaman pengeboran. Begitu juga kita ganti ke yang lebih besar, diameter pengeborannya. Untuk putaran juga kita sesuaikan. Ini juga proses selanjutnya pengeboran juga berdasarkan skala Nonius untuk mendapatkan kedalaman yang sesuai ukuran. Nah, langkah terakhir kita menggunakan reamer ini untuk mendapatkan kehalusan dan juga lubang, standar lubang. Kita pastikan kecepatannya untuk ini rendah supaya mendapatkan permukaan yang halus dan juga standar. Kita dekatkan dulu. Kita hidupkan mesin, kita jalankan pelan. Juga ini sesuai dengan skala Nonius supaya juga kedalaman untuk penyayatan reamer ini sesuai standar. Kemudian kita balik benda kerja kita untuk melanjutkan proses selanjutnya, yaitu nanti pembubutan rata dan juga bertingkat. Dan juga nanti akhirnya untuk proses pembuatan alur dan pembuatan ulir. Ini kita lihat ukurannya, supaya tidak terjadi kekeliruan. Beberapa ukuran yang tertera di dalam job kerja. Kita juga ini perhatikan untuk tingkat benar. Nah, kita untuk membubut ini kita setting pahatnya. Kita menggunakan pahat center. Nah, kita menggunakan untuk memastikan supaya membuat chamfer atau tirus ini dengan baik. Kita pastikan pahat tidak akan menyenggol atau menyentuh cekam supaya prosesnya aman. Nah, kita pastikan lagi ini tidak menyentuh, posisinya aman, sehingga nanti bisa kita lakukan proses pembubutan. Nah, kita lihat pahat sudah tidak agak jauh dari cekam, sehingga nanti proses penyayatannya tidak mengganggu. Ini pembuatan tirusnya dengan pahat ISO 2. Selanjutnya kita membuat alur untuk juga membuat ulir. Kemudian kita ganti pahat ISO yang tadi kita gunakan untuk membubut rata dan membubut tirus, kita ganti menjadi pahat alur dan pahat ulir. Prosesnya sama, kita setting ketinggian terlebih dahulu sesuai tinggi center. Nah, selanjutnya kita juga di dalam proses ini kita letakkan dulu pahatnya dan juga atur kecepatan pada kecepatan 40, kecepatan rendah supaya pahat tidak mudah patah. Nah, ini proses pembuatan alur. Pastikan juga ukurannya dan keamanannya. Kita ukur dengan kaliper. Kita pastikan sesuai dengan job. Nah, setelah selesai kita membuat ulir. Yang pertama setting pahat ulir menggunakan mal ekor burung supaya benda kerja atau pahat tegak lurus dengan benda kerja. Pahat ulir diletakkan pada lubang mal ekor burung supaya pahat tegak lurus dengan benda kerja dan menghasilkan pembuatan ulir yang lebih baik. Nah, kita setting untuk kisarnya 1,75 metris 10 E, maka kita setting handle-handle yang ada. Ini yang E,
Terus selanjutnya yang 10 di bagian bawah ini 10 kita setting. Dan juga di bagian matrisnya M. Kita turunkan itu untuk memastikan bahwa proses penguliran dengan pembuatan ulir ini akan dengan otomatis. Kita pastikan kalau handle bisa bergerak otomatis, berarti itu proses. Kita pastikan dulu, kita setting, kita dekatkan, setting 0. Proses penguliran. Langkah awal kita apakah kisarnya sama mesinnya itu. Kalau sudah sama, kita lanjutkan ke proses penguliran sampai selesai. Menggunakan cutting fluid untuk membantu proses penyayatan dan juga mendapatkan penguliran yang ulir yang halus. Kita gunakan mal untuk mengukur apakah ulir ini sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk tetapi dalam prosesnya berat, berarti kita perlu melakukan penguliran lagi. Jangan dipaksa karena akan merusak alat ukurnya. Nah, kita lanjutkan proses penguliran sampai alat ukur masuk seperti lancar seperti ini. Nah, seperti ini berarti sudah selesai proses. Nah, selanjutnya kita lepas semua alat-alat yang telah kita gunakan, kita bersihkan mulai dari bagian atas, terus kita juga geser RLR-nya ke sebelah kanan untuk mudah memproseskan pembersihan, kita bersihkan sampai selesai. Oke, terima kasih sudah selesai untuk video simulasinya. Nah, sekarang pekerjaan LKPD ini sudah selesai belum? Sudah. Nah, sebagian sudah, sebagian belum. Yang belum mungkin 5 menit lagi, silakan dikerjakan. Nanti setelah 5 menit kita selesaikan Zoom meeting kita. Begitu. Oke ya, saya tunggu sambil menunggu yang belum, yang sudah bisa dikerjakan. Yang sudah bisa menunggu teman-temannya atau bisa membantu temannya. Yang belum silakan dikerjakan. Nah, Anda juga bisa menemukan literasi-literasi dari tidak hanya dari video yang saya tunjukkan tadi, juga dari internet misalnya. Dari ini, katakanlah. Yang tadi untuk keterangan lebih lanjutnya. Nah, Pak Bubut ini ada ISO, Pak. ISO 1 sebagai apa? Lebih jelasnya di sini. ISO 2, ISO 3. Nah, misalkan nanti teknik pembubutan, katakanlah. Ini. Teknik pembubutan. Nah, bisa dicari juga. Sambil melengkapi LKPD-mu. Nih, ya, putaran-putarannya. Pembubutan silindris, pembubutan muka, pembubutan cutting off atau pemotongan, ada resensing. Nah, itu apa? Bisa dilihat. Ada parting, ada bitting, ada pembubutan bentuk atau form turning. Ada pembubutan tirus, tadi dari bagian UKK juga ada. Pembubutan ulir itu juga ada.
Gitu. Nah, silakan dicari-cari juga di internet kalau Anda ingin literasi yang saya berikan tadi di teori itu dirasa perlu tambahan, nah silakan Anda browsing di internet. Oke, apakah sudah selesai? Ini Martinus Rizky ini jalan-jalan nih. Ayo Martinus Rizky, apakah sudah selesai? Dibuka mic-nya. Sudah selesai belum? Martinus Rizky, Ardiansyah. Ya, Sudah Pak. belum? Sudah belum? Belum. Ayo dikerjakan, jangan jalan-jalan. Ya, oke. Ini siapa ini? Sebastian. Sudah selesai belum? Sebastian. Baru 3, Pak. Ayo silakan dikerjakan. Sambil saya mau monitor yang lain. Ini tinggal 17, mungkin beberapa HP Anda, teman-teman Anda ada yang mati. Baterainya. Oh, oh. Oke. Masih belum atau sudah? Tio, biar Tio. Sudah selesai belum? Tio tidur, Pak. Tio tidur. Loh, gimana kok malah tidur? Nah, ini, Pak. Ini, Pak. Ayo dikerjakan. Sudah selesai belum? Belum ya, Pak. Ayo. Oke, Pak. Gambare. Ini, Pak. Tio ngidur. Gambarnya bisa Anda lihat di Google Classroom. Tadi kalau bingung.
Oke, saya beri tambahan waktu 5 menit lagi. Nanti Anda kerjakan, kalau tidak ada bisa untuk tugas Anda dikerjakan sampai selesai. Ya, untuk Rios Fibrianto sudah selesai ya, ditunjukkan. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Ini Januarta Teguh Kusuma ini nyoteng apa ini? Januarta Teguh Kusuma. Ini lama-lama pada habis ini. Menghubungkan ulang, Pak. Oke ya. Valentino Sarga. Arga. Sudah selesai belum? Dibuka dulu mic-nya. Belum selesai, Pak. Ayo dikerjakan. Baik, Pak. Halo teman-teman semua, halo. Halo Pak. Nah, ini karena waktu pembelajaran kita sudah hampir habis, sedangkan kalian belum selesai. Nah, ini bisa dijadikan untuk PR kalian, ya. Ya, Pak. Baik ya. Nah, saya akan mengakhiri pembelajaran kita. Nah, sebelum saya akan mengakhiri bahwa dalam proses ini adalah belum selesai. Artinya dari tadi kita prosesnya garis besar pembelajaran, prosesnya baru 1, 2, dan 3. Sedangkan ada proses lagi yaitu 4 dan 5. Nah, proses selanjutnya rencana pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang yaitu 4 dan 5, yaitu melaksanakan pembuatan benda kerja. Kita akan menerapkan proses pembubutan atau latihan simulasi untuk pengerjaan UKK. Harapannya nanti Anda bisa mengerjakan dengan baik LKPD yang telah Anda buat tadi, diselesaikan dengan baik, itu akan membantu proses materi yang akan datang. Dan dari apa yang telah kita dapatkan hari ini, bahwa kita proses persiapan itu penting di dalam menyiapkan UKK. Karena keberhasilan UKK itu juga didukung oleh
proses persiapan yang baik. Sehingga kalau Anda sungguh-sungguh melakukan persiapan dengan baik, maka proses UKK dan itu juga akan berjalan dengan baik dan Anda akan mendapat hasil yang baik pula. Itu yang bisa saya sampaikan bahwa kita akan menyelesaikan pembelajaran ini. Maka terima kasih atas perhatian teman-teman semua di dalam proses ini. Jangan ditutup dulu yang lain ini, karena kita masih belum penutupan. Harapannya nanti dalam kita setelah belajar dengan baik ini persiapan ini, kita bisa bergabung di dalam nanti praktek, sehingga pelajaran yang telah kita lakukan ini sungguh bermanfaat dan kita akan menutup secara bersama-sama. Saya akan mengakhiri Zoom ini. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam pertemuan Zoom ini sehingga kita dapat mempersiapkan UKK kita dengan baik sehingga nanti proses UKK kita yang akan kita laksanakan secara real kita bisa lulus dan mendapatkan sertifikasi kompetensi UBUD dengan baik begitu sehingga nanti akan mempermudah Anda, membantu Anda dalam proses pencarian kerja dengan sertifikasi keahlian UBUD ini akan membantu Anda dalam proses penerimaan pekerjaan atau Anda mencari kerja. Oke ya, terima kasih untuk waktunya, untuk kebersamaan kita. Kelas akan saya tutup dengan menutup Zoom ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih.